Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses clustering. Nah, kalau kemarin saya fokus pada metode klasifikasi dan perbandingan antar metode klasifikasi, untuk praktikum hari ini saya mengarah ke metode clustering. Nah, untuk metode clustering yang saya gunakan itu menggunakan K-means, di mana di RapidMiner sudah ada operatornya. Nah, untuk clustering sama dengan penyelesaian masalah dengan metode yang lain, preparing data. Data yang saya siapkan ini adalah menggunakan data iris yang seperti kemarin ya. Seperti data-data kemarin yang kita gunakan, saya tetap menggunakan data iris. Jadi data iris ini jika diklasifikasikan juga bisa, jika dikelompokkan juga bisa dijadikan bahan evaluasi untuk pengelompokan juga bisa ya. Mana yang dikelompokkan data iris setosa, mana yang dikelompokkan sebagai iris kemarin versi color, dan yang satu mana yang dikelompokkan sebagai data iris virginica. Jadi ini untuk data iris bisa dengan dua kasus sebenarnya, klasifikasi bisa dan clustering bisa. Oke, langsung saja. Operator yang akan kita gunakan masih sama seperti kemarin, read CSV ya, ini karena datanya pakai CSV. Terus K-means, sini saya pakai K-means untuk clusteringnya. Di sini harusnya misalkan kita mau memfilter data juga bisa sih pakai operator yang lain. Cuman untuk praktikum kali ini saya tidak ada tidak ada normalisasi data, saya langsung menggunakan dari data, saya langsung hubungkan ke metodenya. Nah, saya di sini di praktikum kali ini fokus pada analisis hasilnya saja. Nah, untuk analisis hasil kita pakai performance yang untuk clustering ya, cluster distance, karena clustering kan mengelompokkan berdasarkan jarak. Jadi kita pakai cluster distance. Nah, oke, kita lanjut ke CSV-nya dulu. Kita cari di sini CSV-nya. Ini iris CSV, next. Kemudian yang variabel yang digunakan sih sebenarnya cuma sepal length width sama petal length width. Kalau yang spesies ini kan hanya kemarin judul aja ya. Jadi rule-nya diganti label aja, nggak apa-apa. Terus setelah itu finish. Nah, setelah finish kita hubungkan ke clustering. Dari clustering ini kita hubungkan ke performance, di mana clusteringnya dihubungkan ke node clustering, yang atas ini dihubungkan ke node exa. Dan performance-nya kita hubungkan semuanya, mulai dari performance, clusteringnya, terus hasil clusteringnya sama ini graf clustering. Nah, di sini kita atur dulu untuk yang clustering, karena data iris kan dikelompokkan menjadi tiga jenis. Maka key-nya ini, nilai K-nya ini diganti jadi 3. Kemudian performance-nya ini sebelum performance kita pakai di sini untuk perhitungan jarak. Di Vergence-nya kita pakai Euclidean distance. Terus performance-nya kita pakai yang device bolding ya, bolding. Nah, untuk device bolding ini fungsinya untuk mengukur memvalidasi dari pembentukan cluster yang dilakukan oleh metode K-means nanti. Jangan lupa dicentang normalis sama maximize. Setelah itu langsung di play. Ini ada total number of itemnya ada 150, di mana cluster 0-nya cluster 50 item, cluster 1 39, cluster 2 61. Kemudian ini di bagian
tab model cluster model ya. Terus kemudian folder itemnya ini juga dia ngerut otomatis nilai mana yang termasuk 0, cluster 0 dan sampai dengan cluster 2. Terus grabnya ini dia membentuk root dari keseluruhan data, dia membentuk root setnya menjadi 3 bagian karena klasternya tadi ada 3 ya, ada 3 klaster yang harus dibentuk. Centroid tabelnya, nah ini untuk klaster 0 atribut sepal-length ini rata-ratanya 5,006. Terus klaster 0 untuk sepal width 3,418, untuk petal length 1,464. Seterusnya juga sama, klaster 1 untuk sepal length 6,8, klaster 2 untuk sepal length 5,8. Nah, di sini bisa terlihat bahwa rata-rata paling banyak itu ada di klaster 1, yang dimana artinya data yang ada di dalam data iris itu kebanyakan terklaster ke dalam klaster 1. Ini untuk centroid tabelnya. Sedangkan untuk plotnya bisa dilihat dari sini. Untuk klaster 0, 1 dan 2, klaster 0 biru, klaster 1 hijau, klaster 2 merah. Di sini ada sepal length, width, petal length, width. Terus grafiknya bisa dilihat dari sini. Terus kemudian kalau kita lihat dari operator performance, kita klik di sini. Sini performance-nya untuk centroid distance rata-ratanya 0,132. Terus untuk yang operator performance yang menggunakan validasi dari Davis Baldwin ini dengan rata-rata 0,167. Nah, di mana ukuran dari ukuran dari performa di Davis Baldwin ini semakin sedikit, maka klaster yang terbentuk akan semakin baik. Nah, ini dia ukurannya 0,167. Meskipun kalau kita lihat ada beberapa, kalau kita lihat di example sheet ini data yang sudah tercluster, ada beberapa data yang salah di ada beberapa data yang pengklasterannya itu masuk ke dalam cluster yang salah. Tapi kalau dilihat dari performance itu sudah cukup baik. Performance Davis Baldwin itu sudah cukup baik, di mana dia kurang dari 1 itu sudah baik. Nah, ini kalau kita lihat di visualization data di example sheet ini ada beberapa data yang diklasterkan. Ini datanya si iris versi color, tapi dia diklasterkan ke cluster 1, di mana cluster 1 ini kebanyakan data yang diklasterkan adalah untuk iris virginica. Di cluster 2 juga sama, ada versi color. Kebanyakan data yang diklasterkan di cluster 2 itu adalah versi color, tapi ada juga data dari virginica yang nyasar. Ini ada beberapa data yang memang nyasar di cluster yang berbeda. Cuman kalau kita lihat dari performance Baldwin tadi sudah baik. Ini untuk analisis dari cluster model. Memang kalau kita menganalisis algoritma yang kita pakai itu harus dianalisis dengan beberapa performance dengan ukuran yang berbeda-beda, tapi yang untuk saya contohkan dari kasus ini adalah dengan bonding di Davis Baldwin. Nanti silakan kalian coba sendiri dengan data yang kalian pilih sendiri. Boleh menggunakan data iris yang sama atau dengan menggunakan data yang lain. Di download di ini web yang kemarin sudah saya share ya. Nanti silakan bisa membuat rancangan dari data yang dipilih menggunakan RapidMiner, mulai dari clustering sampai dengan performance. Oke, sekian analisis dari praktikum hari ini. Semoga bisa dipahami. Nanti jika ada pertanyaan, misalkan bisa tanya lewat Telegram ya. Saya akhiri. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.